Panjatkan kehadirat puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan berkat dan rahmat-Nya lah kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat waktu, nikmat kesempatan untuk dapat berkumpul dan melanjutkan pembelajaran pertemuan kita yang ke-7 bidang IoT dengan kami pengampu SMK Negeri 1 Kutalimbaru. Yang saya hormati Bapak narasumber yang pada pagi hari ini yaitu Pak Asep, kemudian Bapak Ibu pembimbing beserta yang selalu kami sayangi dan kami semangati, itu adalah anak-anak kami peserta KKSI tahun 2021. Di sini kita juga sudah bergabung dengan Bapak narasumber kita, yaitu Pak Asep. Sebelum kita memulai pembelajaran ataupun pertemuan kita yang ke-7 ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya kepada Bapak narasumber kita, Pak Asep, untuk memberikan materi-materinya pada pagi hari ini. Kepada Bapak kami persilakan. Suara Pak Asep belum terdengar, Pak. Tes. Sudah, Pak, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Asep Trisna Setiawan. Saya dari PPTK IPB Bandung. Pada kesempatan pagi hari ini, perkenalkan saya untuk memperkenalkan tentang Smart Agriculture. Mungkin pertama-tama saya akan memperkenalkan tentang Smart Agriculture itu apa. Jadi, Smart Agriculture itu adalah sebuah sistem untuk mengoptimalkan atau meningkatkan efisiensi proses pertanian dengan diharapkan kebun dapat banyak menggunakan sumber daya diharapkan kebun dapat menghasilkan hasil bumi yang banyak dan menggunakan sumber daya yang seminimal mungkin. Itu adalah
apa itu tentang smart agriculture. Kedua, sistem smart agriculture ini diberi nama Sandok. Jadi tidak hanya di bidang pertanian saja, mungkin bisa untuk smart home, smart school, dan lain sebagainya. Untuk target yang diharapkan dalam sistem ini yakni untuk mengotomatisasi sistem pertaniannya. Kedua, mengefisiensikan sumber daya untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Ya, memantau keadaan lahan dimanapun dan kapanpun. Itu adalah target dari smart agriculture ini. Terus, jadi smart agriculture ini memiliki 3 perangkat utama, yaitu perangkat input, perangkat output, dan sebuah aplikasi mobile. Nah, perangkat inputnya ini berfungsi untuk merasakan keadaan lahan perkebunan. Nah, nanti mengirimkan nilainya ke dalam sistem. Itu perangkat inputnya, atau bisa disebut adalah sensornya. Ketiga, itu adalah perangkat outputnya. Perangkat outputnya ini berfungsi untuk mengontrol pompa itu untuk menyiram lahan berdasarkan perintah dari perangkat input tadi. Seperti itu. Ketiga, adalah sebuah aplikasi yang berfungsi untuk memantau dan mengontrol keadaan lahan yang dipasangi sistem smart agriculture atau sistem Sandok ini. Nah, untuk instrumennya itu ada beberapa instrumen di sini. Yang pertama mungkin ada aktuator 4 atau 8 channel, terus ada sensor water flow, ada solenoid, terus sensor water level, terus solenoid lagi, dan sensor kelembapan, lalu PCB-nya. Itu instrumen dari sistem ini. Nah, jadi smart agriculture tadi memiliki 3 target untuk mengotomatisasi sistem pertaniannya, mengefisiensi sumber daya untuk mendapatkan hasil yang terbaik, lalu memantau keadaan lahan dimanapun. Terus ada 3 perangkat utama, yaitu perangkat input, perangkat output, dan sebuah aplikasi. Perangkat inputnya itu adalah sebuah sensor yang berfungsi untuk mendeteksi atau merasakan keadaan fisik lahan perkebunan dan mengirimkan nilainya ke sistem. Perangkat outputnya adalah sebuah pompa atau sebuah aktuator untuk menyiram lahan berdasarkan perintah dari input sensor input perangkat input tadi atau perintah dari aplikasinya. Terus aplikasinya itu berfungsi untuk memantau dan mengontrol keadaan lahan yang dipasangi sistem. Itu tadi sedikit tentang perkenalan tentang smart agriculture. Lalu selanjutnya kita akan melihat apa aja sensor-sensor yang terdapat di smart agriculture ini. Nah, mungkin ini adalah sensor-sensor pada smart agriculture. Lihat, itu ada 3 sensor, yakni sensor soil moisture, sensor water level, dan sensor water flow.
Nah, jadi 3 alat ini yang digunakan kalau soil moisture itu untuk merasakan kelembapan tanah, tingkat kelembapan tanahnya. Lalu untuk water level ini untuk mendeteksi atau mengukur volume air di toren. Jadi untuk apabila air itu menyiram ada sebuah toren, kalau tidak ada toren tidak perlu mungkin, tapi kalau misalkan ada diperlukan. Terus ada water flow. Water flow ini untuk menghitung debit air yang dikeluarkan untuk menyiram. Seperti itu. Ini 3 sensornya, 3 sensor dari smart agriculture tadi. Ini tadi yang pertama tadi sudah saya jelaskan sedikit tentang sensor soil moisture. Jadi dia sebagai pendeteksi tingkat kelembapan tanah, jadi menentukan apakah ada kandungan air atau tidak di sekitar sensor yang dipasang tersebut. Gitu. Jadi sensor ini tuh membaca berupa nilai tegangan, yaitu basah dan kering. Jadi kalau misalkan sensor tegangan itu lebih besar dari 3,7 volt, maka tanah tersebut dinyatakan kering. Namun jika membaca tegangan kurang dari 3,7 volt, maka tanah tersebut dinyatakan basah. Seperti itu. Kemudian datanya akan dikirimkan pada node MCU, dikirimkan ke RMQ untuk ditampilkan ke website, dan pada node MCU tersebut terhubung dengan aktuator, jadi penggerak untuk menyiram. Jadi apabila tanahnya terdeteksi sebagai misalkan kering, maka si aktuator atau penggerak akan melakukan penyiraman seperti itu. Penentuan besar kecilnya tegangan, ya jadi mungkin perlu kalibrasi lagi untuk jenis tanaman-tanaman tertentu. Misalkan tanaman apa yang harus tingkat kelembapannya dengan ukuran yang berbeda seperti itu. Nah, ini contohnya. Contoh sensornya bentuk seperti ini. Soil moisture. Lalu yang kedua itu ada water level sensor. Jadi berperan untuk sebagai pendeteksi keadaan air dalam tangki. Jadi sensor ini adalah berfungsi untuk mendeteksi apakah air dalam tangki itu sudah habis atau belum. Itu. Nah, bentuknya seperti ini. Bentuk sensornya itu seperti ini. Untuk void sensor floatnya. Nah, yang selanjutnya itu adalah sensor flow. Jadi sensor ini sebagai pendeteksi jumlah air yang digunakan. Jadi air yang digunakan untuk menyiram itu dapat diukur menggunakan sensor ini, berapa debit air yang dikeluarkan. Jadi untuk nanti hasilnya bisa dianalisa apakah penyiramannya ini dapat mengeluarkan air yang sangat banyak atau bisa mengurangi penggunaan air seperti itu. Lalu selanjutnya, ini bentuknya seperti ini, untuk sensornya seperti ini bentuknya. Nah, ini tadi terkait pengenalan tentang sensornya, tentang sensor-sensor yang ada di sistem ini.
Lalu selanjutnya nah, jadi tadi udah saya jelasin ini terkait instrumennya. Jadi instrumennya itu seperti ini. Nah, not MCU itu seperti ini. Jadi not MCU ini sama seperti Arduino. Kalau yang sudah pernah pakai Arduino, cuman di sini dia dilengkapi dengan modul Wi-Fi. Jadi memudahkan kita untuk membuat perangkat IoT-nya. Nah, di sini sudah dengan Mohon maaf untuk semua peserta karena ada sedikit gangguan teknis dari narasumber. Jadi laptop narasumber mati, nanti narasumber akan bergabung kembali bersama kita. Jadi dimohon waktunya sebentar ya adik-adik kami semua. Mohon bersabar ya adik-adik semua. halo, tes, maaf tadi terjadi kesalahan. Saya ulangi kembali ya. Nah, jadi untuk instrumennya, yang pertama itu ini adalah microcontrollernya.
pakainya Node MCU. Seperti ini bentuknya. Nah, di sini udah dilengkapi dengan modul WiFi. Terus selanjutnya ini adalah aktuatornya, relay 4 channel. Bisa juga pakai yang 8 channel. Nah, jadi nanti pada relay ini yang digunakan untuk penyiramannya sebagai saklar untuk penyiramannya. Jadi kalau misalkan ada 4 relay, ini ada digunakan untuk bisa digunakan untuk 4 lahan. Misalkan lahan 1, lahan 2, lahan 3, lahan 4. Nah, kalau di Smart Agriculture ini, relay 1 ini digunakan untuk saklar pompa. Jadi sebagai digunakan untuk pompa. Jadi yang untuk lahannya yang relay 2, relay 3, dan relay 4 yang digunakan untuk sebagai penyiramannya. Seperti itu. Nah, ini solenoid. Jadi nanti si relay ini menjadi saklar untuk si solenoid ini. Ini solenoid ini yang DC ya, ada yang AC juga. Jadi apabila dia diberi daya, katutnya akan terbuka di sini. Katutnya akan terbuka, airnya akan bisa mengalir seperti itu. Nah, ini solenoid. Jadi perlu 1 pompa dan 3 solenoid di sini untuk penyiramannya. Nah, lalu ini pompanya. Pompanya tidak ada spesifikasi yang khusus ya. Jadi bisa pakai apa aja. Mungkin ini hanya sekedar contoh. Ini yang kecil sih. Tuh. Terus ini sensor water flow-nya. Untuk jadi di sini nanti sini adalah in-nya, di sini out-nya untuk dia keluarnya. Jadi nanti air itu melewati sensor ini untuk dihitung volume pengeluarannya. Gitu. Nah, ini tadi sensor soil moisture-nya udah. Itu aja. Ini adalah terkait gambar-gambar instrumennya. Seperti itu. Lalu nanti selanjutnya coba saya akan perlihatkan cara kerjanya atau teknologi yang ada di dalamnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah teknologi apa saja yang dipakai di Smart Agriculture ini. Yang pertama, ini adalah prinsip kerja dari Smart Agriculture. Seperti itu. Jadi device ini tadi ya adalah instrumen ini device itu nanti ini contohnya misalkan ada soil moisture, water flow, dan water level. Nah, device ini akan mengukur sesuai dengan sensornya masing-masing. Lalu nanti datanya akan dikirim ke sebuah antrian pesan. Antrian pesan itu antrian pesan itu ada banyak, cuma di sini pakainya radio. Seperti itu.
Jadi datanya dipilih ke sini, lalu nanti di sini ada sebuah worker atau service yang menerima datanya dari RabbitMQ lalu disimpan ke sebuah database. Seperti itu, ke sebuah database. Ini apa namanya cara kerjanya. Nah ini sama juga seperti ini gambarannya. Lalu program yang dipakai yang pertama tadi adalah RabbitMQ, terus ada database-nya itu menggunakan MongoDB. Nah, terus untuk workflow-nya atau service-nya itu menggunakan Node.js. Seperti itu. Lalu sama API-nya juga menggunakan Node.js. Seperti itu. Jadi ini terkait aplikasi yang digunakan. Aplikasi yang digunakan di Smart Agriculture. Nah, lalu selanjutnya apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan ketika ingin membuat Smart Agriculture ini menggunakan Node.mcu ini. Mungkin Bapak Ibu perlu aplikasi namanya Arduino IDE. Ini sebuah IDE untuk kita melakukan pengkodean untuk memasukkan kode program ke dalam Node.mcu ini. Seperti itu. Nah, mungkin langkah awal itu bisa di-download terlebih dahulu aplikasi Arduino IDE-nya. Dan Arduino. Nah, ini bisa langsung di-download ini. Kita klik yang software atau klik yang ini. Ini ada software. Nah, ini dipilih sesuai operating sistemnya apa, menggunakan apa, Linux atau Windows. Itu menggunakan Linux atau Windows atau macOS. Bisa juga nanti setelah di-download, lalu nanti diinstal seperti biasa, diinstal di komputer masing-masing. Install. Nah, setelah diinstal nanti silahkan dibuka seperti ini. Nah, ini tampilannya seperti ini. Jadi ini IDE-nya untuk melakukan pengkodean terhadap Node.mcu tadi, melakukan programnya. Seperti itu. Lalu di sini mungkin ada beberapa tool. Nah, di sini ini yang tanda checklist ini untuk menjalankan atau mengecek apakah shortcut kita atau coding kita apakah masih ada yang error atau tidak. Nah, terus ada yang panel ini upload, ini memasukkan ke dalam Node.mcu-nya, memasukkan program ke dalam Node.mcu-nya. Nah, di sini juga ada tool. Nah, ini port. Jadi kalau Node.mcu ini tadi ini menggunakan kabel data yang biasa untuk mencas HP. Itu pakai itu, masukkan. Lalu nanti di sini portnya dipilih dulu. Biasanya nanti kalau Node.mcu dicolok itu otomatis terdeteksi di sini ada beberapa port, silahkan dipilih. Nah, nanti kalau di
untuk nyoba apakah udah masuk atau belum. Di sini ada info nih, get code info, nanti diklik saja, diklik nanti kalau muncul pop up di sini berarti dia sudah berhasil, not MCU-nya sudah terdeteksi seperti itu. Nah, lalu di sini memilih jenis mikrokontrollernya. Milih untuk mikrokontrollernya di sini. Nah, biasanya yang sering terjadi not MCU itu ini buat not MCU ini tidak langsung ada di IDE ini. Jadi kita perlu menambahkan supaya port not MCU ini terbaca di sini. Gitu. Nah, caranya ada. Cara pertamanya untuk menambahkan, ini saya sudah menambahkan ya. Sudah menambahkan. Jadi langkah pertama untuk biar bisa ada MCU-nya di situ. Pertama ke sini. Di sini ada include library. Nah, di sini ada yang paling atas. Ini diklik. Nah, dia muncul seperti ini. Nah, ini fungsinya untuk kita mencari library dan mendownloadnya, menginstalnya di IDE-nya. Seperti itu. Ini caranya di sini. Kita misalkan ESP 826. Seperti itu. Nah, nanti kalau ada, nanti diinstal. Seperti itu. Ini caranya. Ini cara pertama. Nah, cara kedua, kita bisa lakukan seperti ini. Atau pakai tutorial ini. Nah, dia memberitahu screen-nya nggak jalan ya. Sebentar. Kalau boleh tahu dari kapan ya ininya tadi screen-nya tidak terlihat? Nah, mungkin saya ulangin lagi ya. Oke, saya ulangin lagi ya. Jadi mungkin dari sini terkait teknologi apa saja yang digunakan di sistem ini. Ini jadi tadi device, di sini ada device atau ini MCU dan lain-lainnya instrumen. Ya, apakah terlihat?
Jadi terkait teknologi apa saja yang digunakan di smart agriculture ini, pertama ini kita lihat juga di device atau sensor soil moisture, water flow atau water level tadi. Dia device-nya akan mengukur sensornya. Nah, nilainya itu dikirim ke sebuah antrian pesan namanya RabbitMQ. Bukan namanya sebenarnya, antrian pesan ini ada banyak, cuman di kita pakainya RabbitMQ. Lalu nanti diterima oleh sebuah service atau disebutnya di sini worker, lalu disimpan ke sebuah penyimpanan database, lalu nantinya akan ditampilkan di mobile atau webnya untuk mengetahui berapa nilai sensor device-nya untuk untuk pemantauannya. Seperti itu. Nah, ini RabbitMQ, sedikit tentang RabbitMQ. Terus database-nya ini menggunakan MongoDB. Lalu untuk worker dan API tadi menggunakan Node.js. Nah, untuk membuat aplikasi penyiraman tadi langkah pertama, jadi kita perlu sebuah software namanya Arduino IDE untuk melakukan pengkodean atau program sebentar. Nah, untuk melakukan pengkodean itu diperlukan sebuah software, ini namanya Arduino IDE. Ini bentuknya seperti ini. Nah, ini dia menggunakan bahasa pemrograman C. Nah, untuk cara instalasinya itu bisa di-download terlebih dahulu nih di Arduino, atau ketik saja di sini Arduino. Arduino. Nah, ini softwarenya, ke software. Ini nanti dipilih sesuai dengan OS-nya, menggunakan apa, bisa Windows, bisa Linux, atau bisa Mac OS. Nah, nanti setelah selesai di-download, silahkan di-install seperti biasa, seperti install di laptop masing-masing, lalu dibuka. Nah, setelah dibuka mungkin kayak gini. Kalau untuk tampilan awalnya mungkin seperti ini, kosong seperti ini. Ada 2 void setup dan void loop. Nah, kita bisa melakukan pengkodean di sini. Seperti itu. Nah, lalu di sini ada ini apa namanya, tombol checklist ini untuk mengecek apakah kode yang kita buat itu sudah benar atau masih ada yang terdapat error. Lalu kalau untuk yang panah ini untuk upload program ke NodeMCU-nya atau ke Arduino-nya. Lalu kalau NodeMCU ini tadi ini menggunakan kabel data yang biasa untuk cas HP, bisa di sini. Nanti disambungkan ke port USB laptopnya. Nanti di sini portnya akan terdeteksi otomatis, misalkan port 3, port 4. Nanti silakan dicoba satu-satu. Nah, untuk mencoba apakah udah masuk atau udah terdeteksi atau belum, di sini ada bawah ada gate.
Ini diklik saja kalau muncul sebuah pop-up, nah, berarti Node MCU sudah terdeteksi. Tuh. Lalu selanjutnya di sini ada boardnya. Jadi sebelum kita melakukan upload, kita harus menentukan jenis microcontrollernya. Nah, misalkan Arduino itu ada banyak, Arduino Nano, terus Arduino Uno, dan yang lainnya. Nah, untuk di program Smart Agriculture ini, sistem Smart Agriculture ini menggunakan Node MCU. Maka yang dipilih ini adalah Node MCU ini 0.9 atau 1.0. Ini sama aja. Gitu. Nah, biasanya kedua port ini tidak langsung ada. Jadi kita harus menambahkan sendiri port ini. Gitu. Cara menambahkannya itu yang pertama melalui sini. Nah, sini. Nah, nanti diketikkan di sini ESP. Nah, ESP826. Nanti kalau ada di install. Nah, biasanya kadang-kadang seperti laptop saya ini tidak ada. Kalau dicari ESP826 tidak ada. Nah, cara yang kedua, ikutin saja tutorial ini. Ini ada milik seorang yang dia melakukan tutorialnya. Gitu. Nih, dia cara pertamanya tadi sama. Oh, tadi ada yang terlewat ya. Jadi di sini menambahkan ini dulu, sebuah link. Kamu menambahkan sebuah link di sini. Nah, di file, nih, preference, klik. Nah, itu paste di sini. Paste di sini link tadi. Paste di sini. Tuh. Lalu setelah dipaste, nih masuk seperti tadi. Nah, menu pencariannya itu ESP8266 community. Itu. Ini. Ini cara pertamanya. Nah, ini ada Arduino, salah. Maksud saya ESP8266 community, nanti diinstal. Kalau sudah nanti di sini diklik OK. Lalu di close. Nah, cara keduanya, kita download manual nih. Dikasih filenya satu file, download dulu, nanti diekstrak. Setelah diekstrak, di copy di folder ini, app data lokal Arduino, atau bisa diklik aja di sini. Jadi, nah, klik di sini. Di sini ada langsung ada direktorinya. Nah, di ekstrak langsung di copy aja di file ini, di direktori ini. Gitu. Lalu nanti kalau sudah nanti akan terdeteksi port Node MCU-nya di sini. Oke. Setelah itu, setelah si Arduino IDE-nya selesai diinstal, instalasi dan sudah menambahkan port MCU-nya di sini, selanjutnya kita akan saya ada source code-nya untuk Smart Agriculture ini. Udah saya taruh di GitHub.
Di sini udah ada source code-nya, beberapa source code-nya. Yang pertama nih ada Node MCU 4 relay. Yang pertama, ini silahkan diambil, boleh diambil ini. Cara ambilnya nih boleh langsung download sebagai zip atau di clone. Mungkin kalau teman-teman yang sudah pernah pakai GitHub, pakai Git, di copy saja linknya ini, copy, masuk ke mau disimpan di mana. Biasanya kalau Arduino itu default-nya direktorinya ada di dokumen, lalu ada Arduino di sini. Nah, klik kanan di sini. Nanti git bash here. Nanti tuliskan di sini git clone. Pastekan di sini. Itu boleh langsung di enter. Nanti dia langsung download otomatis, atau bisa juga langsung di download zip-nya. Nah, di sini ini ada beberapa library yang harus digunakan. Nah, saya contohkan saja ini yang udah saya buka. Di atas ini library-nya banyak. Ada yang untuk Arduino JSON-nya, WiFi Manager, lalu ada untuk tadi RabbitMQ-nya dipakai library juga. Nah, library-nya juga udah saya kasih di sini. Nah, ini ada library Smart Agriculture. Klik saja. Ini Smart Agriculture. Smart Agriculture. Ini library-nya nanti ditaruh di sini. Di folder. Biasanya default-nya kalau habis instalasi Arduino itu ada di dokumen Arduino. Di sini ada nanti ada folder libraries. Nah, diklik saja, dipaste di sini, diekstrak di sini. Seperti itu. Ini sebenarnya biar tidak nyari satu-satu. Biar tidak source code-nya tidak cari satu-satu. Library-nya tidak perlu satu-satu include-nya. Kalau mau satu-satu juga bisa. Kita bisa menambahkannya di sini. Di include library. Ini ada add zip library. Klik saja. Nanti pilih saja library-nya. Ini biasanya. Bisa nanti langsung dipilih folder zip-nya. Folder zip-nya. Gitu. Tapi tadi udah saya taruh semua yang lengkap, jadi biar tidak usah menambahkan satu-satu. Seperti itu. Nah, ini tadi yang 4 relay. Lalu ada lagi yang untuk sensornya, untuk soil moisture-nya. Nih. Ini udah saya kasih juga. Silahkan diambil kalau ini diuji coba implementasi. Tapi kalau ada kesulitan nanti bisa kontak saya. Nanti juga ada panduannya, panduan rangkaiannya. Lalu itu tadi sensor soil moisture, lalu ada sensor water level-nya. Ini water level-nya. Lalu setelah water level ada water flow nih, yang untuk mengukur debit airnya. Ada lalu untuk selanjutnya untuk Node MCU 1 relay. Jadi untuk 1 relay ini gunanya untuk torrent untuk tangkinya.
Jadi kalau misalkan memang sensor water flow-nya mendeteksi airnya sudah habis, maka non-MCU 1 relay ini adalah yang berperan sebagai pengisinya untuk mengisi ulangnya. Seperti itu. Ini saya copy juga. Ini apa namanya terkait apa namanya source code program di bagian device-nya, Kalau ingin mencobanya sendiri, bisa dilakukan sendiri. Selanjutnya, jadi nanti untuk tadi kan dia sudah terkoneksi, di sini ada tersedia modul WiFi ya. Lalu bagaimana cara dia agar bisa terkoneksi ke WiFi di sekitarnya, atau WiFi atau koneksi Bapak Ibu semuanya. Nah, kita bisa melakukan setup langsung di source code-nya di sini. Dilihat di config.h. Nah, di sini meminta untuk memasukkan WiFi ASD dan WiFi password. Jadi bisa dimasukkan langsung di sini. Bisa dimasukkan di sini. Nah, bisa dimasukkan apa nama WiFi-nya dan apa password-nya. Itu cara pertama. Lalu cara kedua, kita bisa menggunakan namanya WiFi Manager. Jadi gunanya WiFi Manager ini supaya kita bisa setup WiFi-nya secara dinamis. Jadi tidak perlu membongkar coding lagi, memasukkan coding lagi apabila kita ingin mengganti koneksi WiFi-nya. Jadi kita cukup setup-nya melalui handphone atau laptop, bisa pakai laptop. Caranya gimana? Ini pakai WiFi Manager. Jadi nanti kalau si NodeMCU ini hidup atau sudah dimasukkan program ini dan dia belum terkoneksi ke internet, dia akan mengeluarkan sebuah access point dengan namanya adalah MAC address-nya atau ID-nya. Jadi ID-nya itu random, misalkan 2C.26 gitu. Itu untuk apa namanya nama access point-nya. Nah, cara kita mengkoneksikannya, kita harus connect terlebih dahulu ke WiFi tersebut yang dikeluarkan oleh NodeMCU tersebut. Nanti setelah connect, kita akan di redirect ke sebuah website, web server, lalu di situ nanti bisa kita koneksikan ke WiFi kita. Itu supaya koneksinya kita dinamis ya, tidak perlu bongkar coding lagi apabila alat sudah terpasang, WiFi-nya tiba-tiba ganti password atau apa, kita langsung bisa lakukan setup melalui handphone. Seperti itu. Lalu di sini di sistem Smart Agriculture ini ada aplikasinya, ada mobile apps-nya. Sebentar. Oh, ini gambaran dari aplikasi yang digunakannya. Jadi di sini pertama
itu download terlebih dahulu di Play Store, namanya Smart Watering. Nanti kalau sudah di-download, dibuka, nanti di awal dia akan terdapat menu login ke aplikasinya. Ini. Lalu nanti di sini bisa, kalau belum punya akun silahkan daftar, kalau sudah silahkan login. Nah, ini menu pendaftarannya seperti ini. Jadi, setelah ini masuk, kalau sudah punya akun silahkan login. Nah, ini tampilan awalnya. Tampilan awal dari mobile apps-nya. Di sini ada tombol setting dan di sini ada tombol plus. Nah, plus ini adalah tombol untuk kita menambahkan device-nya, atau aktivasi device ke mobile apps, atau mengkoneksikan device-nya ke alatnya, dan mobile apps-nya ke alat. Nah, nanti kalau sudah di tombol plus ini, nah di sini juga nih bisa setup koneksi WiFi alatnya di sini. Setup alatnya, setting WiFi device-nya di sini. Itu bisa dilakukan dari mobile apps-nya. Jadi tidak perlu langsung dari source code-nya. Ini tadi untuk menambahkan device. Jadi nanti di Smart Agriculture ini ada sebuah website yang untuk generate barcode-nya. Nanti barcode-nya akan ditempel di device-nya, nanti untuk melakukan aktivasi, si user bisa men-scan QR code tersebut. Nah, nanti kalau sudah diaktifasi, nanti kita akan memiliki list device yang pernah diaktifasi di sini. Misalkan ada watering, solenoid level, dan lain-lain. Nah, untuk watering ini atau penyiraman itu adalah device yang memiliki relay 4 channel tadi. Ini, relay 4 channel tadi. Nah, di setiap channel relay-nya ini, kita bisa melakukan setup di mobile apps-nya kapan kita ingin menyiramnya. Nah, ini misalkan smart watering tambah zona dan lihat zona. Nah, tambah zona ini adalah menambahkan keempat channel relay ini ke dalam mobile apps-nya. Tuh, misalkan yang pertama kita tambah zona. Nah, ini tambah zona. Nah, zona 1 ini kita beri nama apa? Misalkan lahan kebun bayam. Nah, nanti kita simpan. Nanti seperti ini. Jadi punya beberapa lahan belakang, lahan hias, lahan kebun vanili. Yang sebenarnya di satu lahan ini adalah satu channel relay tadi. Satu channel relay tadi. Jadi keempat channel ini bisa di setup di mobile apps-nya di sini. Di relay 1 itu apa, relay 2 itu apa, relay 3 itu apa. Dan di sini juga bisa mengatur jadwalnya. Kapan jadwalnya relay 1 ini menyiram. Relay 2 ini kapan untuk melakukan siramnya. Atau bisa langsung kita lakukan kontrol dari siram manual ini, kontrol langsung. Jadi tidak perlu jadwal. Misalkan kita mau hidupkan sekarang. Jadi seperti itu. Nah, nanti setiap setting manual kita memilih berapa lama siram manual, kita memilih beberapa lama kita ingin menyiram. Seperti itu. Lalu di sini ini yang contoh kita atur jadwalnya. Jadwal penyiramannya itu
ingin jam berapa menit, lalu diulangin dalam berapa kali sehari, seperti itu. Tuh, itu terkait apa namanya, mobile apps-nya. Lalu nanti ada juga ini kita paste. Ini ya panduan-panduannya ada di link ini. Selanjutnya itu untuk rangkaiannya juga ada di link tadi, rangkaiannya, panduannya. Ada di link tersebut juga. Seperti itu. Mungkin itu saja yang ingin ditanyakan. Ini saya sampaikan. Apabila yang ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Namun tunggu sebentar, saya izin sebentar. Terima kasih kepada Pak Asep sebagai narasumber yang telah menjelaskan materi-materinya pada pagi hari ini. Gimana Bapak Ibu, gimana anak-anak kami semua, adik-adik peserta? Jika ada yang ingin bertanya tentang materi hari ini, mohon mengangkat tangan. Ini ada Trisna Sumarna, Trisna Sumarna. Kami persilakan aja nih. Gimana ini Trisna Sumarna? Atau kepencet atau ingin bertanya nih ya? Oh, ini ada yang bertanya Pak di chat Pak. Boleh Pak, boleh Pak Asep langsung menjawabnya yang di kolom chat, boleh, kami persilakan Pak. Jadi untuk setting WiFi lewat HP, lewat permanen, ya. Jadi dia bisa permanen Pak, misalkan WiFi listriknya mati nih, WiFi-nya mati. Nanti pas WiFi listriknya udah hidup, WiFi-nya kembali hidup, dia tidak perlu setting koneksi lagi. Itu jadi udah permanen. Kecuali kalau WiFi-nya diganti nama atau diganti password, itu harus setup kembali, harus setting kembali. Gitu. Nah, kedua, Pak ini harus absen saya Pak ya? Yang kedua, kalau 4 zona perlu 4 pompa. Kalau di Audicultur ini, jadi tadi ada 4 relay ya. Jadi pompanya cuma 1. Jadi channel yang 1 itu bisa digunakan untuk pompa. Jadi 2, 3, 4-nya itu untuk zona. Jadi ketika zona berapapun hidup, pasti channel satunya akan selalu hidup karena untuk pompanya. Tidak perlu 4 pompa sih, karena mungkin kalau banyak cost ya, kalau misalkan 4 zona, 4 pompa. Sebetulnya kalau misalkan memang tidak perlu tekanan air yang terlalu tinggi, bisa tidak usah menggunakan pompa misalnya. Gitu. Nah, makanya di sini. Nah, makanya kita menggunakan relay. Arus kecil, bagaimana cara menyembuhkan pompa dengan rata-rata kemudian arus besar. Jadi, kalau misalkan pompanya memang arusnya DC 220, sedangkan kontrolernya itu adalah DC 5 volt, makanya kita menggunakan ini relay. Jadi nanti relay ini sebagai saklar pemutus dan penyambung arus DC-nya itu kalau misalkan menggunakan arus DC-nya. Jadi bukan not MCU mengontrol pompa yang 12 volt tadi, salah.
Jadi node MCU mengontrol relay yang 5 volt. Yang 5 volt tadi yang kita kontrol. Nah, jadikan saklar, penyambung dan pemutus pompa yang AC 220. Itu sih. Apakah bisa menjawab? Mungkin ada lagi yang bisa ditanyakan? Boleh? Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi dari SMKN 1 Cikarang Selatan. Saya pembimbing tim dari SMKN. Yang saya ingin tanyakan, saya pernah mendownload aplikasi Shadow ini, mau mencoba karena mau menerapkan ke smart watering yang ingin kami aplikasikan. Ya. Tapi ternyata dalam prosesnya ketika mendownload dan karena kami nggak punya login, kami kan harus mendaftar. Nah, ketika mendaftar itu di situ ada keterangan bahwa tidak ada izin dari PPTK gitu. Ya, hafal gitu apa katanya. Kemudian yang saya tanyakan setelah ini bisa di-download misalnya. Kemudian kami mengalami kendala, langsung bisa bertanyakah ke Bapak atau suaranya terputus, Bu. Suaranya terputus. Saya ulangin ya, Pak ya. Ya. Sekarang masih putus, Pak. Tes. Saya masih terputus, Kak. Udah. Oh, baik. Kami sudah pernah mendownload aplikasi Shadow ini, tapi kami kesulitan dalam mendaftar. Mencoba konfirmasi ya. Mencoba konfirmasi ke salah satu yang ditunjukkan. Kemudian masih tetap belum berhasil. Apakah aplikasi ini sudah terintegrasi? Halo? Nah, kalau lagi mirip tau? Mirip oh. Halo? Ternyata. Saya jelas saya maaf be. Ya, neng di terakhir coba use. Agak sedikit berisik, Bu. Ada baju enggak? Di kotaan aja merah juga. Sudah Pak? Kotaan. Saya coba Pak lagi. Kota pembersihan. Pertanyaan pertama sudah bisa diterima belum Pak? Oke, jadi izin menjawab. Satu lagi Pak. Satu lagi. Kalau seandainya kami ingin meng-up atau menambahkan sensor lain, bisakah itu dilakukan? Misalnya tidak. Apakah ini sudah pasti hanya ada pompa, kemudian sensor soil moisture? Apakah bisa ditambahkan sensor-sensor lain gitu? Itu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Jadi untuk aplikasinya mungkin kalau ini Ibu saya kirim kontak saya Bu ya, nanti kalau ada apa-apa bisa kontak saya Bu. Aku sumpah kok. Ya Pak, terima kasih. Itu ya di chat ya? Ya. Siapa? Di chat. Untuk ya, terima kasih Pak. Biasanya itu harus. Jadi di aplikasi Android-nya itu tapi sering-sering di rumah. Aplikasi dilihat permissionnya itu biasanya perlu permisi lokasi, itu belum diterima, biasanya belum belum dihidupkan. Jadi biasanya di situ terjadi error. Nanti saya coba cek kembali lagi memang di situ yang bikin error. Terus kedua terkait sensornya, boleh Bu, nanti boleh kita sharing aja. Misalkan mau menambahkan sensor apa, kalau misalkan memang tidak dibatasi sebenarnya Bu, mau tidak hanya itu aja yang misalkan bisa ditambah, kalau misalkan memang sesuai kebutuhannya, juga bisa dimodifikasi sesuai. Misalkan memang sistem ini misalkan masih banyak kekurangan nih, belum efisien, saya ingin menambahkan sekian, boleh, dengan senang hati. Dengan senang hati saya akan membantunya
Nanti silakan kontak ke ke WA saya. Terus pertanyaan selanjutnya beberapa library, Pak. Itu sekitar berapa ya tadi? Saya lupa. Ada sekitar 7-8 library-nya. Tadi sudah dilihat belum kitab saya, mungkin bisa dilihat dulu source code-nya. Gitu. Untuk selanjutnya, ada pertanyaan lagi? Boleh tuh dimodif kalau misalkan ternyata source code yang dibuat terlalu panjang, terlalu lebar, mau dipendekkan, tapi kegunaannya sama boleh. Cuman sejauh ini saya belum menemukan itu source code-nya memang terlalu panjang, seperti itu. Itu sih. Untuk dari SMK Nurul. Ini ada pertanyaan apa nih? Mau tanya Pak, saya praktik untuk mengaktifkan dan menyalakan motor AC seperti kipas angin. Kipas angin. Kadang mikrokontrolnya reset, seperti ada pengaruh putus nyambung, tegangan AC, kipas dan mikrofonnya. Bagaimana cara mengatasinya? Dicek dulu wiringnya. Jadi kamu pakai Arduino atau Note MCU pertama. Terus apakah source code yang kamu buat seperti apa? Apakah dia pakai delay atau pakai apa? Kemungkinan situ. Kalau wiringnya udah benar, tapi masih restart, sering reset, nanti bisa di SS source code-nya ke saya. Apakah biar saya coba bantu untuk ceknya. Itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Gimana adik-adik semua atau peserta KKSI, baik guru pembimbing maupun peserta, ada lagi pertanyaan-pertanyaan? Nama. Nampaknya sudah paham ini ya. Ya, jika memang adik-adik peserta tidak ada lagi pertanyaan, maka pertemuan kita padakan sampai di sini. Jikapun ada nanti adik-adik yang bertanya, boleh di kolom Telegram, di grup Telegram maupun di grup WA yang telah kita buat. Ini mungkin pertemuan kita yang ke-7, hari Rabu nanti kita akan bertemu lagi di pertemuan ke-8.
Semoga pertemuan pada pagi hari ini mendapat berkah dan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita akhiri pertemuan kita ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih kepada Bapak narasumber yang telah memberikan materinya. Terima kasih kepada peserta semua yang telah masih semangat untuk mengikuti pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.